Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk duduk dalam sebuah majlis yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu taman daripada taman-taman surga, sebagaimana sabdanya, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, hendaklah kalian singgah, hendaklah kalian hadir. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadhul jannah?" Dan apa itu yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi mengatakan hilakuz zikr, halaqah-halaqah atau majlis-majlis ilmu. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih dalam pembahasan hadis yang pertama berkaitan dengan niat. Adapun judul atau tema yang kita akan kaji pada kesempatan ini adalah bahwa niat tidak dapat merubah yang haram. Pembahasan ini sebagai bantahan karena ada sebagian orang di antara kaum muslimin sendiri yang mengatakan yang penting niat dan tujuannya baik. Yang penting niat dan tujuannya baik. Setelah itu tidak mempedulikan bagaimana dia melakukan, bagaimana dia berbuat. Yang penting niat dan tujuannya baik. Ungkapan seperti ini seringkali dijadikan sebagai tameng untuk menangkis teguran, nasihat yang ditujukan kepadanya, dan dia tidak lagi memiliki argumen, tidak lagi memiliki dalil. Kenapa Anda lakukan ini? Kenapa Anda lakukan ini? Bukankah itu perbuatan yang dilarang berdasarkan hadis? Bukankah itu perbuatan yang dilarang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran? Ketika dia tidak lagi memiliki dalil, hujjah, kemudian dia beralasan, yang penting kan niatnya baik toh Pak. Nah, seringkali dijadikan alasan, niat dijadikan alasan untuk menghalalkan apa yang dia lakukan. Ya. Bahkan dengan alasan niat menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan pun dia lakukan. Kita berikan contoh. Ada saat ini kelompok-kelompok yang menyimpang yang dengan alasan menegakkan agama, membela kehormatan Islam,
Yang mana pada akhirnya mereka menempuh dengan cara teror, merusak, bom sana sini, dan yang semisalnya. Kalau kita lihat kepada niat dan tujuannya, baik apa tidak? Baik. Niatnya apa? Menegakkan Islam. Menegakkan atau meninggikan Islam. Tapi cara yang dilakukan adalah dengan membuat teror. Bahkan di antara kaum muslimin pun ikut terbunuh. Kemudian yang kedua, contoh yang lain. Dengan alasan mencari rezeki untuk menafkahi anak dan istri. Baik apa tidak tujuannya? Baik sekali. Ya, baik. Kasih makan anak istri, menyekolahkan anak-anak, memenuhi kebutuhan anak dan istri. Tapi yang digunakan adalah melegalkan suap, dusta, tindak kezaliman, menzalimi orang lain, menipu dalam jual beli, ya, menimbun ketika sedang berjualan di pasar. Cara-cara yang dilakukan adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Tapi ketika ditegur, ketika dinasihati, yang penting kan niat saya baik buat memberi makan anak dan istri. Ini sekali lagi, niat yang keliru. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang serupa. Contoh juga dalam masalah ibadah. Dia melakukan sebuah atau perbuatan yang nampak seperti perbuatan ibadah. Baik, kita berikan contoh. Kalau dilihat dari sisi niat, yang niatnya untuk menghambakan diri kepada Allah, bagusan mana? Salat maghrib 3 rakaat atau 4 rakaat, bapak-bapak sekalian? Kalau dari sisi niat, niatnya kan ingin menghambakan diri kepada Allah. Yang lebih banyak berdasarkan niat kan lebih baik. Tapi ketika ditanya, mana yang lebih baik antara orang yang salat 3 rakaat maghrib dengan 4 rakaat? Maka orang yang berilmu akan mengatakan yang 3 rakaat. Kenapa? Kenapa demikian? Karena niat ini tidak bisa menjadikan sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Karena dengan alasan niat yang baik. Dalam artian kita beramal, menjalani kehidupan di muka bumi ini ada aturan-aturannya. Kita ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam menjalani hidup harus mengikuti aturan. Dalam lingkup rumah tangga yang kecil kita, yang kecil saja, kita sebagai kepala keluarga kan buat aturan. Buat aturan buat anak. Jam 10 tidur, belajar jam sekian, ya. Main HP-nya bolehnya jam sekian, jam sekian. Buat aturan dalam lingkup rumah tangga. Sementara kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Yang mana nasib kita pada hari kiamat itu tergantung bagaimana perbuatan kita selama hidup di dunia. Baik. Maka sekali lagi itu di antara contoh-contoh orang-orang yang menggunakan alasan niat untuk melegalkan apa yang ia lakukan. Ustaz, mereka nggak punya dalil apa? Ada dalilnya. Dalil mereka ini berdasarkan kaidah. Kaidahnya berbunyi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Yang artinya sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Dalam arti ketika tujuannya baik, maka sarananya pun dikenal atau diketahui baik. Kalau tekstual dari makna kaidah ini seperti itu. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Nah kan tujuan kan? Berarti kalau tujuannya baik, berarti sarananya pun baik dong. Nah, mereka berdalil dengan kaidah fikih ini yang disepakati oleh para ulama. Ini kaidah yang benar. Tetapi hanya saja yang sangat disayangkan, mereka salah memahami kaidah. Kalau kita lihat penjelasan para ulama dalam memahami kaidah ini, memang sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Dalam arti, ketika tujuannya adalah mulia, maka sarana yang ada pun mulia. Akan tapi perlu diketahui bahwa sarana itu terbagi menjadi dua. Ada sarana yang baik dan ada sarana yang tidak baik. Ketika yang
dimaksud pada kaidah ini adalah ketika yang dimaksud dengan sarana ini adalah sarana yang baik, maka inilah yang dimaksud dalam kaidah. Ya, sarana memiliki tujuan yang sama sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Kita berikan contoh. Mau ke masjid sholat berjamaah. Mau ke masjid sholat berjamaah. Ini salah satu ibadah yang diperintahkan di dalam agama Islam. Kita nggak bisa sampai ke masjid kecuali dengan adanya sarana. Sarananya apa saja? Entah harus berjalan kaki, entah harus, ya kalau dia harus nyebrang, menggunakan perahunya, menggunakan perahu. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, yang mana itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus menggunakan sarana-sarana tertentu, maka sarana ini memiliki hukum yang sama dengan tujuan perbuatan yang ingin dilakukan. Catatannya apa? Sarananya adalah sarana yang baik. Saat saya mau ke masjid sholat berjamaah, ya sudah saya nyolong motor. Nah, sarananya kan nggak baik, berarti nggak masuk. Tapi sarana baik dia melangkahkan kakinya. Jika ketika punya sepeda motor, ya dia gunakan yang menjadi miliknya. Nah, adapun sarana yang kedua adalah sarana yang tidak baik. Maka sarana yang tidak baik, meskipun tujuannya baik tadi, ingin ke masjid sholat berjamaah, tapi sarana digunakan tidak baik, maka sarana ini tidak menjadi halal walaupun niatnya adalah sholat ke masjid. Sebagaimana sedekah, ya sedekah itu baik, tapi sarana yang digunakan adalah dengan mencari harta yang haram, baik cara pemerolehannya atau zatnya, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima. La yaqbalullah shadaqatan min ghulul. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sedekah dari ghulul. Ghulul ini harta khianah. Itu adalah harta rampasan perang yang belum dibagi. Jadi di masa silam setelah peperangan, ya, dan kaum muslimin menang melawan orang-orang kafir, kan ada harta-harta mereka yang berserakan di mana-mana. Musuh jadi tawanan dan harta-harta mereka disebut dengan ghanimah. Hukum Islam, ghanimah ini nggak boleh diambil masing-masing. Harus dikumpulkan dulu baru dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh pemimpin. Nah, ketika diambil terlebih dahulu sebelum dibagikan secara rata, maka ini disebut dengan ulul, dan Allah tidak menerima harta yang seperti ini. Begitu pula dengan yang lain. Tujuannya baik saat sedekah. Iya baik, tapi sarananya tidak baik. Maka kembali lagi, sarana yang tidak baik tidak masuk dalam kaidah ini. Sarana yang tidak baik tidak masuk dalam kaidah ini. Contoh tadi, masa mau dilegalkan dan dihalalkan orang mencuri dengan alasan bersedekah. Bersedekah kepada istrinya, bersedekah kepada anaknya. Itu juga namanya sedekah, sedekah kepada anaknya. Tapi kalau sarananya adalah dengan cara yang tidak halal, mencuri, ya, atau memakan harta-harta riba, maka tidak dibenarkan cara yang dilakukan. Tidak dibenarkan cara yang dilakukan. Ada kisah salah satu kawan yang mana dia kerja di sebuah lembaga riba. Kerja di sebuah lembaga riba dan dia sudah tahu keharamannya. Nah, pada saat itu istrinya ingin melahirkan. Istrinya ingin melahirkan. Dia tanya ke Ustaz, istri saya mau melahirkan, perlu biaya banyak. Boleh nggak saya keluarnya setelah istri saya melahirkan? Nanti saya nggak dapat uang. Apa kata sang ustadz? Bukan saya ya, saya juga mendapatkan cerita. Ada salah satu ustadz senior kita yang ditanya. Nah, justru kalau istri mau melahirkan, cepat-cepat keluar. Kira-kira apa hikmah dibalik perkataan beliau? Agar anak tidak ikut makan dari yang haram. Ternyata itu hikmahnya. Akhirnya dia menuruti apa yang disampaikan oleh Ustadz dan Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Anaknya lahir dengan keadaan lancar. Kemudian dia mulai usaha dari bawah, dengan yang halal. Kemudian di saat ini dia sudah punya toko besar. Siapa ya kira-kira, mungkin ada yang tahu siapa beliau ini. Mungkin salah satu ikhwah kita, salah satu pedagang yang saat ini mungkin dikatakan sukses. Dan itu mulai dari nol.
Nah, itulah yang kita cari dari harta. Intinya, kembali, tidak bisa dengan alasan niat baik, kemudian menghalalkan segala cara. Baik. Ikhwata liman azanallahu wa ikum jami'an. Memang ada kaidah lain yang berbunyi, al-ghayah la tubarrirul wasilah illa bidalil. Tujuan tidak membolehkan wasilah. Tujuan tidak membolehkan sarana kecuali dengan adanya dalil. Dalam arti seperti ini, kalau seandainya kita tahu ini ada perbuatan yang terlarang. Kita tahu ada perbuatan yang terlarang. Kemudian kita memiliki tujuan yang baik. Boleh nggak kita melakukan perbuatan yang terlarang ini karena alasan tujuan yang baik? Para ulama mengatakan, jika ada dalilnya boleh. Jika ada dalilnya boleh. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya mungkin semua tahu tentang keharaman berdusta. Betul? Dusta haram, jelas. Termasuk di antara sifat orang-orang munafikin. Tapi boleh nggak saya berdusta dengan niatan yang baik? Contoh, mendamaikan antara dua orang yang bertikai. A dan B. C sebagai penengah. C ngomong ke A. Kemarin saya ketemu si B. B itu sebenarnya mau minta maaf. Dia menyesali perbuatannya. Kira-kira bisa nggak ketemu besok? Padahal nggak ketemu tuh sama si B. Begitu pula sebaliknya. Dia berbohong untuk mendamaikan keduanya. Ini contoh. Kemudian yang kedua, sang suami dihidangkan kopi yang terlihat lezat, ternyata setelah diminum rasanya asin. Tapi dia tidak mau mengecewakan jerih payah atau perasaan istrinya yang telah membuat kopi untuknya atau memasak untuknya. Akhirnya dia berusaha, tidak ada makanan yang lebih nikmat dan lebih lezat dibandingkan buatanmu. Masya Allah. Nah, itu kan dusta. Ya. Nah, kira-kira ini boleh apa tidak? Boleh. Bolehnya bukan karena hawa nafsu. Tapi bolehnya karena apa? Karena ada dalilnya. Ditunjukkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab allazi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan." Bukanlah pembohong orang yang mendamaikan antara manusia atau ia berkata baik dan menaburkan kebaikan. Nah, tentang hadis ini, Ibnu Syihab rahimahullah mengatakan, perawi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan perawi hadis ini mengatakan, "Walam asma' yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nas kadhibun illa fi thalatha. Al-harbu wal islahu bainan nas wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'at zawjaha." Saya tidak mendengar ada keringanan dalam satu kebohongan yang dikatakan oleh manusia kecuali dalam 3 perkara. Oh, berarti ini 3 perkara ini jadi dikecualikan, yang dibolehkan. Pertama, dalam keadaan perang. Kalau perang, Pak, nanti gak boleh jujur-jujur banget sama musuh. Justru al-harbu khada'ah. Perang itu penuh tipu daya, namanya lagi perang. Pertumpahan darah di sana. Maka boleh berdusta di sana. Ya. Di mana kamu bersembunyi, ya musuh? Saya di sini, ya nggak bisa. Ya. Kita terbunuh nanti. Itu pertama, keadaan yang membolehkan kita berdusta. Kemudian kedua, mendamaikan antara dua manusia yang sedang bertikai. Dan yang ketiga, pembicaraan suami kepada istrinya atau pembicaraan istri kepada suaminya dalam rangka kebaikan-kebaikan. Tapi bukan bohongnya, si bohong boleh sama istri. Enggak secara mutlak ya. Tapi dalam rangka kebaikan, seperti tadi contohnya ketika istri membuatkan sesuatu dan kita lihat bagaimana usaha dan jerih payah, apalagi mungkin pengantin-pengantin baru, istrinya belum punya pengalaman banyak memasak, kemudian dia baru belajar masak ketika baru menikah, ya mungkin makanannya agak gosong sedikit, terlalu asin atau terlalu hambar, atau salah masukkan bumbu yang seharusnya garam dimasukkan gula. Maka sang suami dengan rasa cinta dan kasih sayangnya, karena pengantin baru ya, tidak ada makanan yang lebih nikmat dibandingkan ini. Tapi nanti kalau sudah 20 tahun, mungkin lain-lain. Nah, itu keadaan. Tapi kembali lagi, kapan ini dibolehkan? Ketika ada dalil yang menghalalkan. Jika tidak ada dalil, maka kembali kepada asal. Ketika saran tidak baik secara dalil, maka tidak boleh dilakukan meskipun memiliki niat yang baik.
Dan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, ini adalah kaidah yang dicetuskan oleh orang-orang kafir. Yaitu apa? Yang penting itu mengedepankan niatnya. Adapun cara-caranya itu urusan belakangan. Ini hati-hati harus kita benahi ketika itu merasuk dalam diri kita. Ya. Kita dalam beribadah, kita dalam beramal, terutama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus berdasarkan petunjuk. Harus berdasarkan petunjuk. Tidak boleh semua hanya bermodalkan niat, perasaan. Kita harus berdasarkan petunjuk. Dan para ulama mengatakan hukum asal ibadah itu haram. Salat haram, puasa haram, hukum asalnya. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang memerintahkan baru kita kerjakan. Salat maghrib. Kalau tidak ada dalil yang mengatakan salat maghrib itu 3 rakaat, maka tidak kita kerjakan. Nah, karena ada dalil yang mengatakan salat maghrib itu 3 rakaat, maka kita kerjakan 3 rakaat. Dan tidak boleh mengerjakan 4 rakaat. Jadi kita beramalnya berdasarkan dalil. Dan nggak bisa hanya bermodalkan niat saja. Karena niat tidak bisa merubah status yang tadinya haram menjadi halal. Sebagai contoh, ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata ada 3 orang yang mendatangi rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Ya. Mereka penasaran. Kemudian disebutkanlah tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menganggap ka'annahum taqalluha. Ini mereka menganggap ibadah beliau terlalu sedikit. Ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan mereka menganggap ibadah Nabi sedikit. Ada yang mengatakan ibadah kita terlalu sedikit dibandingkan dengan Nabi SAW yang sudah mendapatkan ampunan dosa yang lalu dan akan datang, mendapatkan jaminan masuk surga, dibandingkan dengan amal kita terlalu sedikit. Maka akhirnya mereka mengatakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang begitu luar biasa. Niat baik tentunya. Pertama mengatakan saya akan berpuasa az-zahra abada wala uftir. Saya akan puasa setahun dan tidak berbuka. Ya, dia buka maghrib, nanti besok puasa terus. Di siang harinya dia puasa terus dan tidak buka-buka. Yang lain mengatakan amma ana fa usallil laila abada. Ada lagi yang mengatakan saya akan sholat malam selama-lamanya. Jadi setiap malam sholat malam terus. Jadi betul-betul menghidupkan malam dan tidak tidur. Dan yang ketiga, wa a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku akan menjauhi wanita-wanita karena menganggap dengan menikah, dengan berumah tangga itu akan menyibukkan dari ibadah. Sehingga dia nggak mau nikah. Dia mau fokuskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira bisa nggak ya, amalan yang seperti ini muncul dari orang-orang yang mengharapkan duit, mengharapkan pujian, mengharapkan kehormatan? Nggak akan pernah bisa. Ya, nggak akan pernah bisa. Sehebat ini niatnya tuh nggak akan pernah bisa, kecuali muncul dari orang-orang yang punya semangat dan keimanan yang sangat tinggi. Niatnya baik, sangat baik. Kita katakan dari sisi niat, sangat baik. Bayangkan, puasa nggak buka-buka. Sekarang ini 30 hari aja sudah banyak yang mengeluh, juga masih baru tanggal 1, lihat tanggal lagi masih 29 hari lagi. Baru 1 hari gitu kan. Salat tarawih, ini salat malam, nggak tidur-tidur. Nah, kita salat tarawih yang mungkin maksimal bisa 1 jam. Itu terkadang imam baru alif lam mim. Dikira imam baca panjang, sudah banyak berdehem di belakang. Padahal zalikal kitabul habis Allahu akbar. Ya, terkadang kita nih banyak mengeluhnya dalam menjalankan ibadah. Ini menunjukkan bahwa ini hebat nih, 3 orang ini hebat sekali. Hebat sekali. Menikah, sekarang lulus SMA sudah minta nikah dengan bapaknya, ya. Ini nggak mau nikah karena ingin fokus ibadah. Baik, setelah terdengar hal tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kalian yang mengatakan demikian? Maka mereka mengatakan, bala, iya. Kemudian Nabi menegaskan, amma ana usalli wa arqud. Aku sholat malam, tapi juga tidur.
Dan Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, pernah sholat di awal waktu, pernah sholat di pertengahan, pernah sholat di akhir-akhir. Ya. Kemudian Nabi juga tidur. Kemudian asumu aftir. Nabi SAW puasa dan juga berbuka. Puasa juga berbuka. Ya. Yang ketiga, wa atazawwajun nisa. Dan Nabi juga menikah. Nabi juga menikah. Kemudian di akhir Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci akan sunnahku, maka ia bukan golonganku. Lihat, tiga orang yang punya niat yang luar biasa dikatakan, digolongkan menjadi orang yang benci dengan sunnah. Bukan karena niatnya, tapi karena perbuatannya menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang sangat jelas, tegas, yang menunjukkan bahwa enggak cukup dengan modal, niat saja kemudian melegalkan dan menghalalkan apapun perbuatan kita. Dan pelanggaran itu ada dua macam. Yang pertama, pelanggaran dari sisi model-model kemaksiatan. Yang kedua, pelanggaran dinilai dari sisi ibadah. Maksudnya apa? Dia melakukan sebuah amalan yang dilihat sebagai ibadah, tapi tidak ada petunjuk yang mengajarkan untuk dilakukan. Seperti tadi kita contohkan, nggak ada satupun yang berani melaksanakan sholat maghrib 4, isya 5, subuh kurang cuma 2. Saya mau 4. Kalau dari sisi niat, baik apa tidak? Baik dari sisi niat. Tapi karena tidak ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak satupun ada yang mau melakukan. Contoh, azan salat tarawih. Karena tidak ada dalil. Oleh karena itu, kita sebagai hamba yang beriman, seorang muslim hanya patuh kepada dalil petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Contoh yang lain. Jadi nggak cukup hanya sekedar dinilai baik tidaknya, tetapi harus berdasarkan petunjuk. Ada peristiwa yang namanya hilful fudul. Hilful fudul. Hilful fudul itu sumpah untuk ikut campur. Jadi peristiwa ini terjadi di masa jahiliyah. Jadi dikisahkan ada salah seorang penduduk Yaman yang pergi ke Mekkah untuk berdagang. Kemudian ada seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia mengambil barang dagangan Yamani tersebut tapi tidak mau bayar. Perbuatan ini adalah perbuatan yang zalim. Kemudian merasa terzalimi, pada akhirnya dia naik ke Jabal Abi Qais, sebuah bukit atau sebuah gunung, dan berteriak, mengumumkan bahwasanya dirinya terzalimi. Nah, pada saat itu ada salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zubair bin Abdul Muttalib. Kemudian dia mengumpulkan, ya, ada Bani Hashim, Bani Zuhra, Bani Taim bin Murrah berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an, dan mereka bersepakat untuk ikut campur setiap keadaan orang-orang yang terzalimi. Jadi ada orang terzalimi, kita ikut campur, kita tolong, maksudnya gitu. Ikut campur urusan orang lain dalam rangka menolong. Nah, hal ini perbuatan baik apa tidak? Perbuatan baik. Dan peristiwa ini diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian setelah itu beliau diangkat menjadi seorang nabi dan mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Juz'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Sungguh aku pernah menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Juz'an. Saya lebih senang dengan perjanjian itu daripada unta merah. Sekiranya aku diundang lagi untuk menghadiri perjanjian serupa setelah beliau masuk Islam, setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dalam agama Islam, niscaya akan dipenuhi. Meskipun yang mengundang adalah orang-orang tadi, pembesar-pembesar Quraisy. Tapi karena itu adalah amal kebaikan, maka dilakukan. Namun pertanyaannya, apakah amalan tersebut bermanfaat? Kan niat mereka baik. Apakah amal tersebut bermanfaat bagi orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy tadi? Contohnya Abdullah bin Juz'an. Apakah amalan tadi bermanfaat oleh Abdullah bin Juz'an? Ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Juz'an kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dzaka nafi'uhu?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Juz'an itu ketika di masa jahiliyah suka menyambung silaturahmi dan memberi makan orang miskin.
Ya. Apakah amalan itu bermanfaat untuknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak berada di dalam agama Islam. Ya. Tidak berada di dalam agama Islam. Ini juga dalil menunjukkan bahwa tidak semua yang terlihat baik kemudian langsung dikatakan baik, diterima. Tidak bisa demikian. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang manusia, seorang hamba agar amalannya bermanfaat. Tidak hanya cukup bermodalkan niat baik dalam melakukan sesuatu, tapi juga diiringi dengan amalan-amalan yang benar. Amalan-amalan yang benar, yang selaras dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak kenal bagaimana perjuangannya dalam membela dakwahnya Nabi? Tapi di mana dia kelak di hari kiamat? Di neraka. Dengan kisahnya lah kita tahu azab yang paling ringan di neraka. Kita tahu azab yang paling ringan di neraka itu dari kisah paman Nabi, Abu Talib. Yang mana dengan syafaat Nabi, dia selamat atau dia selamat dari siksa yang paling bawah menuju siksa yang paling ringan. Yang paling ringan itu adalah ketika dia meletakkan kedua telapak kakinya di permukaan neraka, otaknya yang mendidih, dan itu siksa yang paling ringan. Itu setelah apa? Banyak perjuangannya, banyak niat-niat baiknya. Tapi ketika ini tidak disesuaikan dengan petunjuk dalam Islam, maka tidak akan pernah bermanfaat. Itu dalil-dalil semua, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa tidak cukup seseorang hanya dengan bermodalkan niat yang baik, akan tetapi harus diiringi dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mungkin bisa kita dapati, kita bisa temukan kecuali dengan duduk di taman-taman surga, yaitu majelis-majelis ilmu. Dan juga tidak bisa kita dapati hanya dengan sekali dua kali duduk, tapi harus dengan menempuh waktu yang begitu lama. Ya, belajar penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketelitian. Ya mungkin terkadang ada rasa malas, rasa futur, ya kemudian kita lawan. Bagaimana kita terus kembali kepada majelis ilmu. Dan hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang tulus keikhlasannya, dia merasakan nikmatnya dan lezatnya duduk di dalam majelis ilmu, merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan, merasakan kebahagiaan ya, ketika dia berada di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya diingatkan tentang Allah, diingatkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, dengan menimba ilmu agama, maka insya Allah Ta'ala langkah-langkah kita dalam beribadah pun akan terarah berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita, bagaimana pernah kita katakan, menjadi orang yang dikenal di dunia sebagai ahli ibadah. Siapapun mengatakan dan melihat fulan itu ahli ibadah itu. Tapi di sisi Allah Ta'ala dia adalah ahli neraka, na'udzubillah. Kenapa? Karena amalnya di dunia semua tidak benar. Ya. Entah karena satu, hanya bermodalkan niat baik tapi amalannya salah, atau amalannya sudah benar tapi niatnya salah. Ya, kan kita ini di antara kedua hal itu. Kita mau yang mana? Nah, tentunya tidak satu pun yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah ketika dalam diri kita terkumpul dua syarat yang menyebabkan amal ibadah kita diterima. Yang pertama niatnya benar, tadi niatnya baik. Yang kedua amalannya pun baik. Amalan pun baik berdasarkan petunjuk. Ya, berdasarkan petunjuk. Niat baik dan amalannya pun baik. Itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati sebuah tempat ibadah dan di sana ada salah satu ibadah yang dilihatnya. Seorang rahib. Kemudian Umar menangis setelah melihat banyaknya bekas-bekas letih ibadah yang telah ia kerjakan. Sehingga menarik perhatian sahabat-sahabatnya. Nah, mengapa engkau menangis? Ini orang kan banyak ibadahnya, tapi kok menangis? Dia teringat dengan firman Allah Ta'ala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Rajin beramal, lagi
kepayahan namun memasuki neraka jahanam, na'udzubillah. Maka berhati-hatilah, teruslah timba ilmu, teruslah belajar selagi kita masih diberikan kesempatan. Jangan sampai ketika sudah menjelang ya, atau mungkin sudah di usia-usia tua, kita baru sadar ternyata selama ini ibadah saya keliru. Kita tidak menginginkan hal demikian, karena Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Di dunia sudah seakan-akan yang paling banyak amal ibadahnya. Ya, sudah paling banyak amal solehnya. Ternyata tidak satu pun yang diterima. Sebabnya bisa dua tadi. Bisa memang amalnya sudah benar, tapi niatnya yang keliru, riya, ujub, sum'ah. Atau kebalikannya, niatnya sudah benar, tapi amal ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Yang seperti ini masuk dalam pembahasan ayat ini. Oleh karena itu kita terus evaluasi diri. Evaluasi diri. Ya. Dan para hadirin sekalian, nasihat untuk diri saya dan jamaah sekalian yang terakhir, jangan pernah kita merasa puas dengan amal ibadah. Contoh, habis selesai sedekah, habis selesai baca Quran, khatam, sudah. Seakan-akan sudah yang paling mantap sudah. Jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang barusan kita selesaikan. Tapi selalu koreksi, kira-kira habis sholat maghrib tadi itu apa yang kurang. Entah mungkin koreksi niat, entah mungkin koreksi pada gerakan, selalu koreksi dan jangan pernah merasa puas. Orang yang puas dengan amal ibadah adalah orang-orang yang ujub, yang menyebabkannya tertutup dari pintu hidayah. Tapi orang-orang yang selalu introspeksi diri, evaluasi diri, dia akan menemukan, ternyata saya keliru dalam hal ini. Akhirnya dapat petunjuk, akhirnya dapat ilmu, akhirnya mengetahui jalan yang benar. Tapi kalau orang sudah puas itu, sudah. Dan dia bisa lari kepada dosa yang lain, yaitu merasa dirinya paling suci, aman dari dosa, aman dari perbuatan maksiat. Kalau kemudian dia menghayal, saya nggak ingat lagi dengan dosa-dosa saya. Mana dosa saya? Itu nggak ada. Karena sudah itu orang yang paling merasa suci. Coba kalau kita tengok bagaimana para salafus saleh, para ulama kita. Hasan Al-Basri, suatu ketika beliau bangun di tengah malam, menangis. Ini Hasan Al-Basri. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Saya teringat dengan sebuah dosa. Satu dosa membuat Hasan Al-Basri menangis sejadi-jadinya. Itu Hasan Al-Basri. Lah kita. Dan mereka selalu introspeksi dan evaluasi diri, tidak pernah merasa puas dengan amal ibadah. Kuncinya di situ. Dan itu yang selalu kita didik kepada anak-anak kita. Kita boleh terkadang memberikan ujian, bagus, tapi bukan berarti terlalu menyanjungnya, yang membuat mereka luput dari koreksi, luput dari evaluasi. Bagus, tapi Habib boleh saran seperti ini, agar dia terus mengevaluasi dirinya untuk lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.